mengembangkan teologi modern adalah kunci untuk mengembalikan pakatuan pakalowiran di Minahasa. Jadi teologi anti modern yang dibawa oleh para misionaris Shalom. Saat ini kami akan mengambil satu topik yang dalam konteks budaya Minahasa. Sekiranya budaya Minahasa di era postmodern, suatu kajian awal filsafat fungsionalisme. Kira-kira apa yang bisa disampaikan sebagai introduksi atau kata pengantar dalam mengawali percakapan kita saat ini? Silakan, Ner. Begini, dalam bincang-bincang waktu lalu ada komentar terhadap percakapan waktu lalu itu menyangkut era postmodern. Karena itu adalah sangat menarik bagi saya untuk membahas satu tema, yaitu kebudayaan Minahasa di era postmodern, yang jelas bahwa budaya Minahasa dia telah memasuki sampai pada abad modern dan selanjutnya pada era sekarang, yaitu era postmodern. Jadi pertanyaan yang paling penting ialah mengapa budaya Minahasa bisa tembus sampai era postmodern ini. Sebenarnya ada satu kekuatan dalam budaya Minahasa. Kekuatannya adalah bahwa cita-cita luhur pakatuan pakalowiran atau shalom itu sendiri itu bisa menembus segala abad dan segala situasi yang ada dan segala sejarah Minahasa. Itu karena kekuatannya adalah pemikiran orang-orang Minahasa sejak dahulu kala itu berpikir fungsionalisme. Jadi filosofi fungsionalisme itu sangat mengakar dalam budaya Minahasa. Artinya segala sesuatu yang berfungsi dari abad ke abad itu dipertahankan. Tetapi karena pemikiran demokratis, maka hal-hal yang tidak atau belum berfungsi itu disimpan, yang kemudian akan berguna pada abad-abad selanjutnya. Itulah yang sangat berakar dalam pemikiran budaya Minahasa, sehingga dia bisa menembus segala abad dalam rangka pembangunan peradaban manusia. Hal yang pertama bicara tentang inti budaya Minahasa adalah hidup sejahtera secara ekonomi dalam membangun kekayaan, kedamaian, dan keamanan. Tetapi justru kita lihat di lapangan, kenapa begitu banyak kemiskinan terjadi. Saya tidak tahu dari mana, sehingga mungkin kita perlu angkat ke permukaan dalam rangka mencari solusi. Bagaimana supaya sekiranya sejahtera itu sendiri betul perlu kita tampilkan dalam hidup kita ini. Silakan Bapak dosen. Berbicara tentang masalah kemiskinan, itu berarti berbicara tentang tema
apa yang menjadi pusat perhatian daripada modernisasi, yaitu tentang kesejahteraan, keadilan sosial, dan semua yang berhubungan dengan peningkatan peradaban, yaitu peradaban manusia. Oleh karena itu, maka yang sangat menarik apabila kita memasuki tema besar yang selalu hadir dalam sejarah Minahasa dan juga selalu hadir dalam sejarah peradaban manusia, khususnya di tempat kita ini. Tema yang paling menarik adalah tentang kebudayaan manusia di era postmodern. Namun yang menarik adalah apa yang diungkapkan dalam feedback sehubungan dengan percakapan kita waktu lalu, yaitu mengenai postmodern. Memang ada masalah yang kita lihat dalam dunia postmodern, yaitu keinginan untuk kembali ke pemikiran zaman kuno itu masih ada dalam postmodern. Dan itu tidak bisa dielakkan karena dalam postmodern marwah daripada postmodern ini yang sekaligus merupakan marwah daripada zaman modern adalah demokratisasi. Jadi setiap orang bebas berpendapat. Namun kita di sini berhadapan dengan beberapa pandangan. Masalah utama dalam hubungan dengan postmodern adalah bagaimana dalam hubungan dengan kebudayaan Minahasa, bagaimana sehingga budaya Minahasa itu bisa hidup, subur, dan kuat sampai pada masa ini, yaitu postmodern. Memang mungkin seringkali kita salah mengerti arti postmodern. Arti postmodern itu sebenarnya sama dengan pengertian modern. Modern yang kita bahas waktu lalu berasal dari kata moderna, bahasa Latin, artinya zaman baru. Zaman baru di mana zaman yang lama dalam hubungan dengan zaman di mana agama itu masih dianggap sebagai satu-satunya filosofi dalam mengatur masyarakat dan negara, berubah pada zaman modern. Tepatnya adalah mulai awal zaman modern abad 16 sampai abad postmodern ini. Dia berubah dan mengakibatkan perubahan yang begitu besar dalam pengaturan masyarakat dan pemerintahan, sehingga agama tidak laku lagi dalam dunia politik. Artinya tidak bisa lagi seperti dahulu satu agama menjadi satu partai satu-satunya, menjadi satu partai atau satu-satunya partai yang memerintah. Dan ini diktator terakhir yang dibendung oleh dunia modern. Dalam hubungan dengan Minahasa, kita lihat mengapa, tadi kita kembali pada pertanyaan, mengapa
kemiskinan itu tetap ada sampai sekarang di Minahasa, sementara Minahasa berfilosofi anti kemiskinan. Tidak dapat disangkal sesuai dengan literatur yang ada di Eropa pada awal kedatangan bangsa Eropa di Minahasa. Mereka mencatat bahwa Minahasa pada waktu mereka datang sudah memiliki peradaban yang tinggi. Artinya peradaban pada masa itu, pada abad 17, 16, 17, untuk ukuran masa itu, Minahasa sudah memiliki peradaban yang tinggi. Contoh, peradaban yang tinggi dalam ukuran ilmu pengetahuan adalah menetap dan mempunyai sistem pertanian yang modern. Artinya bukan berpindah-pindah, tetapi menetap dan bisa mengembangkan ekonomi sendiri, secara sendiri. Malah apa yang sudah tidak ada sekarang, yaitu Minahasa sebelum kedatangan orang Eropa merupakan lumbung makanan dan contoh pemerintahan yang sangat modern, yaitu sangat demokratis dan cara berpikir yang kritis. Itu justru dicatat oleh orang-orang Eropa pada waktu mereka datang. Tetapi kenapa setelah kedatangan kolonialisme yang berjiwa kekristenan itu membuat Minahasa semakin lama semakin miskin, semakin lama semakin tidak demokratis? Jawabannya hanya satu, yaitu perjuangan modernisasi sejak abad 16 yang pada saat itu juga merupakan saat-saat bangsa Eropa datang di Minahasa. Perjuangan modernisasi itu sangat gencar di Eropa yang bermuara pada demokratisasi dan modernisasi. Nah, mereka yang anti modernisasi, anti demokratisasi, mereka itulah yang datang di daerah Minahasa. Mereka yang sedang mengembangkan modernisasi, demokratisasi di Eropa justru tidak ada peranan di sini pada waktu mereka datang. Itu yang dapat kita lihat. Sebagai contoh, teologi modern sudah berkembang di Eropa sejak abad 18, apalagi 19 dan 20. Mereka yang tidak setuju teologi modern, yang ingin mengembangkan masyarakat menjadi makmur, aman, sejahtera dan damai, itu justru tidak dikembangkan di sini. Dan mereka yang tidak setuju itu mereka yang datang di sini. Karena itu tidak dikembangkan di sini. Malah mereka anti pakatuan pakalawiran, anti demokratisasi, anti modernisasi. Itulah yang dikembangkan di Minahasa pada waktu itu, yang mengakibatkan Minahasa yang dulu kaya raya, lumbung makanan, dan mempunyai pertahanan yang kuat, pertahanan kuat sekali waktu itu, dan berikut mempunyai suatu sistem pendidikan yang terarah pada kesejahteraan masyarakat. Semua mendapat pendidikan. Artinya dalam filosofi Minahasa, Taungaas, orang berpikiran, orang berpikir kritis, itu selalu dikembangkan di Minahasa, yang justru merupakan cita-cita daripada modernisasi di Eropa pada waktu itu. Masih cita-cita di Minahasa sudah ada. Dan hal itulah yang
kita lihat semakin lama semakin tergusur. Dan akhirnya itulah penyebab pemiskinan. Jadi kemiskinan itu diakibat oleh pemiskinan. Bukan karena memang daerah ini adalah miskin, tetapi ada pemiskinan. Pemiskinan artinya sengaja memiskinkan dengan cara kolonialisme dan anti budaya, anti pakatuan pakalowiran, karena mereka yang datang, sekali lagi, mereka yang anti modernisasi dan anti pakatuan pakalowiran. Sebelum lanjut, menarik mungkin ada sedikit katakanlah membuat kita harus berpikir bahwa yang mana kemiskinan itu terjadi, apa yang terjadi itu pemiskinan itu karena situasi, katakanlah karena struktur sosial masyarakat ya, yang membuat kita harus jadi seperti itu. Itulah sebabnya dalam penciptaan masyarakat Pakatuan Pakalawiran yang dimaksudkan tadi, sejahtera, kaya, damai, dan aman, itu perlu ada peran agama Kristen itu sendiri dalam melihat, membaca permasalahan yang ada, dalam mencari satu solusi yang bagaimana kita harus ada penyelesaian dalam hal ini. Silakan. Jawabannya sama dengan yang tadi. Mengembangkan teologi modern adalah kunci untuk mengembalikan pakatuan pakalowiran di Minahasa. Jadi teologi anti modern yang dibawa oleh para misionaris yang menjadi jiwa daripada kolonialisme itu harus ditinggalkan. Sekarang ini sebenarnya teologi yang ada di Minahasa, teologi yang ada di Indonesia pada umumnya masih merupakan teologi warisan zaman kuno, yaitu sebelum modern, sebelum modernisasi. Akibatnya adalah itulah yang kita lihat dalam pertanyaan tadi. Begini, saya harus katakan bahwa berdasarkan literatur orang Eropa yang berpikir modern, mereka melihat bahwa Minahasa sebenarnya sudah siap dan sangat siap dan berpikir modern, bukan hanya sangat siap tapi sudah berpikir modern. Oleh karena itu sebenarnya sudah sangat siap untuk mengembangkan suatu masyarakat yang maju. Contoh, pada saat agama dibawa melalui kekerasan, pada pertama kali agama Kristen masuk, mereka para leluhur mencoba meningkatkan perekonomian di Minahasa dan mencoba katakanlah memasuki dunia internasional. Nah, untuk memasuki dunia internasional, mereka ingin membuat suatu sistem perdagangan internasional, yaitu perjanjian ekonomi dengan Belanda. Maka diutuslah 3 opo, yaitu opo Supit, Lontok, dan Paat ke Ternate untuk berhubungan dengan salah satu negara yang kebetulan berkuasa, bukan berkuasa tetapi kebetulan ada di Ternate, yang mereka katakan kerjasama mereka dengan budaya di sana cukup baik, yaitu Sultan. Nah, dikenal bahwa Belanda pada prinsipnya memiliki atau menganut sistem modernisasi. Nah, karena itu mereka membuat satu negosiasi untuk meningkatkan perekonomian Minahasa. Mereka membuat negosiasi dengan Belanda, yaitu dalam hubungan dengan perdagangan. Maka diundanglah Belanda untuk datang di sini untuk supaya perdagangan di Minahasa itu yang terbatas di Indonesia Timur. Kita kenal bahwa karena Minahasa merupakan lumbung makanan untuk Indonesia Timur, perdagangan di pesisir Minahasa untuk makanan itu datang dari berbagai pulau, dari semua pulau di Indonesia Timur sampai Maluku, sampai Portugis mendekati Minahasa di pantai-pantai untuk berdagang.
dan mendistribusikan produk-produk Minahasa ke Indonesia Timur, yaitu ke daerah Ambon, daerah Ternate dan seterusnya, di mana mereka bisa ya katakanlah leluasa untuk pergi. Nah, itu sebagai contoh, bukan hanya orang-orang Indonesia asli di Indonesia Timur yang datang berdagang di Minahasa, tetapi juga dari bangsa Eropa. Mereka membutuhkan hasil-hasil produksi di Minahasa untuk disebar luaskan. Nah, datang giliran untuk memasuki perdagangan internasional, maka Minahasa melalui Opo Paat, ya Lontok dan Supit, mereka membuat suatu perjanjian perdagangan dengan Belanda. Nah, tetapi memang setelah Belanda memasuki Minahasa dengan perjanjian perdagangan itu, maka jiwa kolonialisme dan penindasan budaya yang juga dimotori oleh agama konservatif yang saya katakan tadi, anti modernisasi, anti demokratisasi, maka penginjil-penginjil itu juga berusaha untuk mematikan budaya Minahasa. Nah, padahal dalam teori mematikan kebudayaan sama dengan mematikan manusia, karena budaya adalah manusia, manusia adalah budaya. Kalau budaya mau dimatikan, matikan manusianya dulu. Nah, oleh karena itu praktek-praktek penindasan kepada budayawan di Eropa pada waktu itu dipraktekkan juga di Minahasa. Dan dengan lemahnya budayawan sekarang dalam perhitungan kolonialisme, tokoh-tokoh budayawan adalah tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang merupakan kekuatan di masyarakat. Kalau mereka lemah, maka kolonialisme dan Kristen konservatif, pietis dan radikal itu leluasa untuk menguasai Minahasa, dan itu keuntungan kedua belah pihak, baik agama maupun kolonialisme. Nah, di situ persoalan yang membuat pemiskinan pada Minahasa, karena teologi pemiskinan itu diterapkan di sini, sementara di Eropa sedang dikembangkan teologi agar supaya orang hidup sejahtera, shalom. Di sini diterapkan bukan teologi itu. Nah, itu permasalahannya. Oke, dalam upaya itu kira-kira bagaimana budaya Minahasa, budaya kita bisa hidup dalam situasi masyarakat yang postmodern. Silakan. Jadi saya katakan postmodern ini sama dengan pengertian modern sebenarnya. Kalau modern artinya ujungnya peradaban umat manusia. Jadi dalam bahasa Jerman Neuzeit, jadi waktu yang baru, langit dan bumi baru. Nah, postmodern artinya ujung dari dunia modern. Jadi sekarang ujungnya. Jadi bukan pasca, bukan sesudah modern. Kesalahan yang dilihat adalah pemahaman postmodern tidak dilihat secara ilmiah. Postmodern dilihat secara ilmiah dalam uraian-uraian para filsuf, artinya sekarang ini ujung modernisasi. Ujung itu tidak pernah habis. Jadi ujung terus ada. Dan dunia modern ini pada postmodern ada kekhasannya. Khasnya adalah dalam postmodern modernisasi tidak bisa dibendung lagi oleh manusia. Itu postmodern. Jadi dunia akan maju dengan sendirinya. Dengan kemajuan yang ada, apalagi dalam 4.0 atau sedang mengajar pada 5.0,
kemajuan ilmu pengetahuan bisa berjalan secara sendiri tanpa dikendalikan oleh manusia. Dengan komputerisasi, orang bisa belajar di dunia maya. Jadi orang tidak bisa membendung lagi modernisasi. Para anti-modernisasi tidak mampu untuk membendung dia. Malah sekarang dulu gereja, ya, saya lebih baik mengatakan agama. Agama dalam pengertian saya adalah agama saya, agama Kristen. Jadi saya mengambil istilah agama. Nah, agama yang anti-modernisasi atau anti-demokratisasi dalam postmodern tidak ada peranan lagi. Dia akan dengan sendirinya mengarah pada dunia baru. Dunia dan langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru dalam pengertian di sini adalah modernisasi. Nah, langit dan bumi baru ini yang di ujung peradaban manusia, ujung peradaban manusia ini adalah sejak abad 16, yaitu yang disebut dunia modern, itu dengan sendirinya sudah dicanangkan pada abad 21, maksudnya abad 20, di mana mesin-mesin teknologi itu akan berfungsi dengan sendirinya karena sudah dimodernisasi. Nah, modernisasi artinya begini. Modern dan modernisasi. Modernisasi artinya sengaja dibuat modern. Jadi manusia membuat itu modern. Nah, semua mesin-mesin, komputer dan segala macam yang dibuat modern itu dibuat sehingga manusia itu dengan sendirinya akan mengikuti zaman, terutama postmodern. Jadi itu tidak ada gunanya lagi apabila agama itu berpikir kuno, berpikir konservatif, tidak berpikir modern. Oke, jika demikian, kira-kira rekomendasi yang bisa disampaikan dalam hal ini oleh MNR bagaimana? Supaya kita kena sasaran, jangan terlalu kita bicara terlalu banyak, tapi kita tidak punya bagaimana, apa yang harus kita capai di dalam capaian percakapan kita saat ini. Yang kita perlu capai adalah perlu mengembangkan dalam dunia postmodern ini, perlu mengembangkan teologi-teologi yang menunjang perkembangan dunia baru ini, dunia modern. Langit dan bumi baru ini sudah tercipta. Dan kita menyesuaikan diri dengan dunia modern, dunia langit dengan langit dan bumi baru ini. Jadi kalau kita tetap anti modernisasi dan anti demokratisasi, anti perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi poros daripada modernisasi, maka kita akan dianggap tidak berguna di dunia ini. Karena dalam politik itu pun sudah berubah. Jadi tidak bisa lagi ada satu agama menguasai pemerintahan. Tetapi dalam dunia demokratisasi, suatu negara menjadi rumah daripada semua agama. Dan inti daripada modernisasi adalah sekularisasi. Sekularisasi maksudnya begini. Kalau dulu hukum agama yang menjadi undang-undang. Kalau sekularisasi artinya undang-undang yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau diktator agama dulu anti sekularisasi. Maksudnya anti sekularisasi begini. Undang-undang itu dari atas ke bawah. Dari dewa atau dari mana, dari atas ke bawah dipaksakan. Sekularisasi artinya undang-undang dibuat oleh rakyat dari bawah. Jadi undang-undang itu dipatuhi, yaitu undang-undang yang dibuat secara demokratis. Sebab kalau dari bawah, dari rakyat yang membuat undang-undang, itu sudah mencakup semua agama. Semua agama bisa hidup. Dan itu satu kesimpulan apa yang merupakan tujuan kehidupan
dan rambu-rambu kehidupan manusia, khusus di satu negara. Nah, itulah yang merupakan inti pokok daripada hasil modernisasi dalam hubungan dengan sosial, dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu sekularisasi yang saya katakan tadi. Intinya adalah pemerintahan itu dari bawah, demokrasi dari bawah, dari sekuler, dari dunia, manusia itu dunia. Jadi pemerintahan sekuler artinya bahwa ada undang-undang yang dibuat secara demokratis oleh rakyat, yang dipatuhi oleh rakyat, negara, dan pemerintah. Oke, terakhir di sini bicara tentang catatan akhir, tentu closing statement yang perlu disampaikan kepada publik, kepada pendengar yang setia mengikuti channel YouTube Bercerita Gereja dan Masyarakat. Ini satu ide besar, sehingga saya coba mengkolaborasi dengan mengangkat hal-hal yang faktual yang kira-kira bisa pas untuk diangkat ke permukaan dalam realitas masyarakat global seperti sekarang ini. Silakan, Pak. Budaya Minahasa telah menembus semua sejarah Minahasa sampai pada postmodern ini. Itu karena satu hal, bahwa filosofi Minahasa yang mampu mencapai Pakatuan Pakaloviran adalah memiliki suatu filosofi fungsionalisme. Memang dalam dunia filsafat, fungsionalisme turunan daripada filsafat yang sangat dikenal sekarang. Tetapi dalam hubungan dengan filsafat fungsionalisme begini, semua hal-hal yang berfungsi di dalam budaya itu dipertahankan. Jadi budaya Minahasa selalu berpikir kritis. Mana yang berfungsi untuk Pakatuan Pakaloviran? Yang tidak berfungsi disimpan, bukan ditindas. Dalam dunia demokrasi itu tidak ditindas, tetapi disimpan. Kemungkinan sebentar akan berguna untuk evaluasi sehubungan dengan filsafat fungsionalisme. Nah, jadi filsafat fungsionalisme adalah suatu pemikiran bahwa segala sesuatu yang berguna dalam dunia modern itu dikembangkan. Yang tidak berguna dalam dunia modern ditinggalkan. Nah, itu yang tidak dibuat oleh agama atau teologi. Malah teologi dalam postmodern masih ada yang berpikir hanya memuji-muji budaya, hanya mengangkat yang indah-indah, bukan memasuki dunia modern, bukan untuk menunjang modernisasi, demokratisasi, dan untuk Pakatuan Pakaloviran. Tetapi hanya yang indah-indah, memuji-muji budaya dan hanya untuk kepentingan budaya. Bukan. Malah budaya Minahasa itu justru sangat kritis. Dia juga membuat kritik terhadap budaya, agama, masyarakat, pemerintah. Jadi pandangan kritis itu persis sama sekali dengan apa yang dicita-citakan oleh teologi itu sendiri. Bahwa kita berpikir logi, kita mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh akal budi, bukan setengah-setengah. Yang tidak masuk akal kita tinggalkan. Saya kira demikian percakapan kita saat ini yang begitu luar biasa, yang membuat kita semakin cerdas dalam menyikapi problematika zaman yang ada. Makasih banyak kepada Pak Pendeta, Doktor Filosofi Lawrence Hendrik Paat.